Selamat malam, namikai entago, waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Jangan menua tanpa arti. Sebagai seorang pemuda, marilah melakukan hal-hal yang berguna, yang berdampak bagi lingkunganmu. Untuk itu, sesuai dengan tema podcast kita pada malam hari ini, Pemuda Papua Selatan yang menginspirasi. Di sini kita sudah ada bersama-sama dengan salah satu narasumber yang merupakan tokoh muda dari Papua Selatan, Bung Jerry Omona. Selamat malam Bung Jerry, apa kabar? Baik. Luar biasa ya, baik sekali. Bung Jerry, terima kasih ya sudah mau hadir di acara podcast Papua Selatan. Malam hari ini kami dari tim podcast akan berdiskusi bersama-sama dengan Bung Jerry dengan tema Pemuda Papua Selatan yang menginspirasi. Untuk itu, sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi, izinkan kami untuk meminta kesediaan Bung Jerry untuk memperkenalkan profil dari Bung Jerry kepada masyarakat Kota Merauke. Terima kasih, selamat malam. Saya perkenalkan singkat saja. Saya Jerry Omona, nama lengkap atau nama panjang Jeremias Mikhail Omona. Hari-hari ini saya berprofesi sebagai wira swasta, namun juga menekuni dunia politik. Dan kemudian berbicara keluarga saya, sebenarnya bukan orang baru di Merauke. Bapak saya dari Bovendigul, orang Muyu, dari suku Muyu, dan keluarga saya yang lain tersebar di wilayah Muting juga. Nenek saya di sana, di Kindiki, juga orang Marin, bermarga Mahuse. Dan saya kenal banyak keluarga juga dari pihak ibu saya orang Jawa. Dan saya lahir besar di Merauke. Mungkin itu kira-kira perkenalan saya. Iya, terima kasih ya. Memang merupakan pemuda Papua Selatan ini, ada darah Muyunya, kemudian Marinnya juga ya Pak ya. Tetapi saya penasaran kenapa untuk Bung Jerry sendiri memilih untuk berwira swasta. Kalau kita lihat sekarang ini kan kebanyakan anak muda kita ini dituntut juga dari keluarga orang tua untuk kamu harus masuk PNS atau tidak, kamu harus TNI, Polri. Nah, sangat sedikit ya anak muda Papua, kita apalagi Papua Selatan yang mau menekuni wira swasta ini. Apa yang menjadi motivasi dari Bung Jerry sendiri untuk memilih jalan hidup Bung Jerry menekuni wira swasta dan juga politik? Awalnya saya berpikir bahwa menjadi ASN atau mereka yang hari ini ada di institusi seperti TNI dan Polri itu merupakan kebanggaan bagi keluarga. Ketika di satu saat saya bertemu dengan seorang teman, dia orang Papua asli. Kita berjumpa di sebuah tempat di Jayapura, di kota Jayapura. Saya lihat dia orang yang sangat sukses. Saya tanya, kenapa dia bisa sukses? Dari mana dia memulai itu? Kemudian rekan saya ini sampaikan bahwa dia hanya perlu 3 modal. Yang pertama itu adalah dia berani dan mau memulai. Yang kedua, dia optimis dan rajin. Tapi saya lihat hal yang ketiga bahwa ternyata dia melihat kebebasan. Dia membandingkan situasinya ketika bekerja di PNS atau di perkantoran pemerintah dan menjadi seorang wira swasta. Dia mengerjakan atau membuka sejumlah usaha dan dia menjadi bebas dengan waktunya. Dia bisa mengatur karyawannya, menentukan jam kerjanya, dia menentukan sendiri pendapatannya. Akhirnya dia mengajak saya untuk memulai itu.
saya pikir mungkin ini adalah kesempatan saya untuk juga bisa sukses seperti teman saya itu. Tapi kemudian yang kedua, karena dulu saya kuliah di jurusan ilmu politik, bahkan program studinya tuh ilmu politik murni. Di satu saat rektor dosen saya menyampaikan begini, kalau kau tidak berhasil di politik, sobek itu ijazahmu. Itu juga jadi pemicu, jadi motivasi tersendiri untuk saya. Kemudian pada akhirnya saya menjalani profesi sebagai wira swasta, menjalani beberapa usaha, dan juga konsen di dunia politik. Mungkin ini yang hari ini menjadi bagian hidup saya. Saya pikir banyak anak-anak muda hari ini di Merauke, di selatan Papua, juga mau mencoba hal ini. Saya kenal banyak teman-teman, mereka punya usaha, mereka juga menekuni dunia politik. Tidak ada yang salah di dunia politik. Beberapa orang mengatakan dunia politik itu kotor, tapi bagi saya politik itu ketika kita menjalaninya, disitulah ada pelayanan yang bisa kita berikan kepada orang banyak. Kita tidak harus menerjemahkan politik itu sebagai sesuatu yang kotor, tapi kemudian kita melihat sesuatu itu, politik itu sebagai sesuatu yang positif, dan kemudian berikanlah hari-harimu ke dunia politik, tapi dengan tujuan melayani masyarakat. Mungkin itu yang berkaitan dengan kerja dan kerjaannya. Nah, untuk dunia wira swasta sendiri nih Pak Jerry, ini kan kita lihat persaingannya begitu pesat ya. Kita lihat memang dunia wira swasta ini tidak mudah juga, tetapi tidak begitu sulit juga. Nah, tips apa yang bisa Pak Jerry sampaikan buat teman-teman semua nih di Info Kejadian Tipsnya ini sebenarnya sih banyak. Kalau teorinya ya? Kalau kita buka internet, kita googling, banyak sekali tips-tips yang bisa kita ambil dari sana. Tapi dalam 10 tahun terakhir saya melihat sebenarnya hanya ada satu hal yang kadang-kadang kita melihat itu sulit sekali. Kita perlu komitmen dengan waktu. Komitmen dengan waktu itu artinya kita harus rajin. Kita melihat bahwa pekerjaan kita, pekerjaan yang perlu ditekuni, pekerjaan yang jangan disepelekan. Kadang-kadang orang seperti ini, pemuda-pemuda kita seperti ini. Ketika melakukan sesuatu hal, dia merasa kurang berhasil, kemudian dia akan berpindah lagi mengerjakan sesuatu hal yang lain, dan begitu seterusnya. Tapi bagi saya, ketika sesuatu hal itu dilakukan dan kemudian terjadi kegagalan, itu bukan sebenarnya kemudian mengalahkan kita, membuat kita down, tapi sebenarnya itu jadi motivasi. Ada pekerjaan yang saya tekuni sudah bertahun-tahun lamanya. Sifatnya atau dalam perjalanan mengerjakan itu banyak dinamikanya, naik turun. Tapi saya melaksanakannya, mengerjakannya dengan ikhlas saja. Karena kita tidak akan bisa mengejar kesuksesan itu tanpa komitmen dengan waktu. Kita harus rajin. Nah, untuk itu kita harus memulai itu. Memulai dari hal-hal yang kecil. Tips yang berikut saya kira kembali pada kita untuk memaknai tadi di awal. Saya ada sebut bagaimana rekan saya mengajarkan saya juga, memotivasi saya. Kalau kemudian kita melihat bahwa pekerjaan itu baik untuk kita, kita laksanakan itu secara sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya, kita terima itu dan kemudian melakukan manajemen atas usaha itu secara baik. Dari kegagalan ke kegagalan,
kita akan melihat bahwa metode atau pendekatan apa yang bisa kita pakai, manajemennya bisa kita ubah gitu setiap saat. Saya mengajak beberapa rekan juga sebenarnya. Tiap saat mereka bertemu saya ajak mereka, ayo mari kita membuka sebuah pekerjaan baru, mengajak mereka untuk kira-kira kita mulai menjalankan usaha. Tapi saya lihat ada beberapa rekan yang berpikir ini sulit. Nah, ini juga jadi satu soal. Kita sudah mulai khawatir di awal. Sebelum memulai sesuatu. Kita sudah mulai menilai bahwa itu sulit, padahal kita belum mencoba. Jadi saya ajak pemuda Papua Selatan untuk tidak ragu-ragu mengerjakan hal apapun itu. Banyak pekerjaan hari ini, apalagi kita akan menuju menjadi sebuah provinsi. Banyak pekerjaan bertaburan, tidak hanya ada di dunia pemerintahan atau mungkin di jabatan atau pekerjaan yang lain, tapi saya lihat kita bisa berkreasi. Nah, kata kreasi ini menjadi tips yang berikut. Kita diajak untuk kreatif. Kalau kita tidak bisa menemukan sebuah pekerjaan, kita berkreasi untuk menciptakan pekerjaan. Saya pikir ini kesempatan bagi pemuda Papua Selatan untuk bangkit, karena ini waktunya untuk menjemput provinsi yang baru. Luar biasa ya. Berkreasi seperti apa yang tepat untuk pemuda Papua Selatan ini menurut Bung Jerry sendiri? Berkreasi itu artinya kita berada dalam sesuatu yang bebas. Kita di dunia kebebasan, tapi kebebasan yang terukur, bukan kebebasan yang kemudian berujung pada anarkis atau sesuatu yang jelek atau negatif. Tapi kemudian kreativitas itu dapat kita bangun dengan melakukan banyak hal. Hari-hari ini pemuda Papua Selatan dapat melakukan misalnya yang paling sederhana. Di masa pandemi di belahan daerah lain di Indonesia, pemuda-pemuda mulai terlibat dalam investasi yang sederhana, bukan investasi saham, bukan dalam pengertian itu, tetapi mereka mau terjun dalam dunia cryptocurrency misalnya, berdagang atau melakukan trading Bitcoin misalnya. Itu mudah saja, dan banyak pemuda hari ini, mahasiswa hari ini ada di sana. Silahkan mengunduh aplikasi-aplikasi itu, karena ini legal, ini sah-sah saja, dan kemudian kita bisa memulai dengan biaya yang terjangkau. Terjangkau itu 100.000 bisa, 200.000 bisa, kita bisa memulai dengan itu. Dan berkreasilah juga untuk menciptakan pekerjaan yang mungkin menjadi hobinya. Nah, saya lihat ada seorang pemuda cukup sukses. Kalau kita lihat di pemberitaan hari ini, anak muda itu usianya baru mungkin sekitar 20-an. Saya googling dan saya baca beritanya. Dia melakukan swafoto selfie selama 5 tahun berturut-turut tiap hari. Dan kemudian ternyata potret dirinya itu sepanjang 5 tahun itu dibeli oleh orang di luar sana dengan angka miliaran. Dia tidak menyangka itu. Tapi itu kreativitas dia. Tidak pernah se-Indonesia membayangkan sebuah selfie dalam jangka waktu 5 tahun ternyata dibeli oleh orang di luar sana. Saya tidak mau masuk terlalu jauh teknisnya, tapi kira-kira itu bagian dari kreativitas seseorang untuk bisa bagaimana membuat dirinya sukses. Banyak hari ini pemuda-pemuda atau mereka yang sukses menjadi seorang YouTuber dan kemudian sukses di dunia trading, yang sebenarnya tidak membuat kita harus bersusah dalam tanda kutip di lapangan. Saya tidak menjelekkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Semua pekerjaan itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Benar. Namun beberapa orang sukses dari pekerjaan yang begitu sederhana. Mereka tidak harus berlama-lama di komputer, di kantor. Mereka bisa di kafe dan sambil bekerja, misalnya tadi
trading itu, berdagang. Tapi saya mendisklaimer bahwa ini bukan untuk mengajak orang masuk dalam dunia atau profesi atau kerja saya yang ini. Saya hanya mau menyampaikan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang mudah, tapi juga kita bisa menciptakan pekerjaan itu tidak harus dengan kita menjiplak orang. Tadi ada contoh tadi, anak muda yang melakukan selfie selama 5 tahun. Kalau kita googling hari ini, dia lagi viral sekarang. Kira-kira itu. Jadi memang luar biasa ya motivasi yang diberikan Bung Jerry saat ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dari sisi bisnisnya ya, wira swastanya. Kita juga penasaran dengan dunia politiknya. Dari usia berapa Bung Jerry mulai menekuni dunia politik ini, Bung Jerry? Ini agak panjang kalau saya cerita, tapi tidak apa ya, agak panjang. Saya mengenal dunia politik ini semasa kuliah dulu. Dosen saya, seorang profesor, adalah juga petinggi di salah satu partai di Sulawesi Utara. Kemudian dalam proses belajar ini, kuliah ini, kita diajak praktek. Satu saat, dosen saya ini mengajak masuk di sebuah partai politik di sana, partai politik besar, dan saya belajar banyak dari situ. Itu kira-kira di tahun 2003 atau 2002. Sekitar tahun-tahun itu, saya orang yang masih lugu di dunia politik. Saya hanya mengikuti saja bagaimana orang-orang besar ini. Mereka berkampanye, kemudian mereka menemui masyarakat, dan kemudian membagikan bingkisan-bingkisan. Saya hari itu tanya, kenapa harus bagi bingkisan-bingkisan? Kalau untuk cari suara, narik suara, apakah memang harus kemudian memberikan bingkisan dan kemudian disertai dengan amplop? Apakah itu harus seperti itu? Ternyata memang dunia politik Indonesia berbeda dengan dunia politik di luar belahan negara yang lain yang sudah cerdas berpolitik. Dosen saya mengatakan, kalau kamu ingin merebut suara, jangan hanya merebut hatinya mereka, tapi juga berikan sesuatu. Saya awalnya melihat bahwa itu tindakan curang, karena ketika masyarakat menginginkan seseorang, menginginkan pemimpinnya, mereka tidak harus disuap dalam tanda kutip. Dalam proses belajar di dunia politik itu, di partai itu, kemudian saya diajak ke partai lagi yang lain. Dan kemudian setelah menamatkan pendidikan, kuliah, saya kembali ke Merauke, kira-kira di tahun 2005 atau 2006. Saat itu saya juga sempat mendaftar di salah satu partai politik yang ada di Merauke. Dan partai besar, partai yang saat itu masih di 5 besar, tapi hari ini menjadi partai yang tentu punya suara banyak. Tapi saya tidak lama di situ, karena kemudian saya mulai diajak untuk terlibat dalam kegiatan pilkada. Mulai dari kegiatan pilkada gubernur, saya ingat pemilihan gubernur Papua di tahun 2012 kira-kira. Saya mulai diajak di situ sebagai seorang yang dipercayakan menjadi tim sukses. Kemudian ternyata itu membawa saya pada satu pikiran, mungkin ini tempat saya. Saya menjadi tertarik, tapi juga kecanduan di situ. Dan akhirnya mulailah melanglang buana menjadi tim sukses di beberapa figur politik yang pada akhirnya mereka berhasil mendapat jabatan, mulai dari wilayah di pegunungan tengah sana sampai dengan di wilayah selatan ini. Saya kira saya sudah waktunya untuk menekuni ini, dan terakhir dipercayakan sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia di Merauke selama beberapa tahun, dari 2014 sampai dengan hari ini. Kita masih terus bekerja, tapi juga bagaimana menjadikan pekerjaan ini baik untuk semua orang.
menjadikan rekan-rekan kita yang di partai bisa melayani masyarakat. Ya, memang semasa kuliahnya memang sudah ambil jurusan Ya. itu ya Pak ya. Siap. Kemudian menjadi ketua dari partai ya, ketua partai PSI. Untuk Bung sendiri melihat program-program unggulan di partai PSI sendiri, yang mana partai ini partai yang banyak anak mudanya ya. Ya. Apakah memang karena Bung masih muda juga sehingga memang menghimpun anak-anak muda yang lain, Ya. ataukah ada motivasi lain sehingga memang saya juga melihat bahwa memang PSI ini beberapa kali muncul juga untuk membantu masyarakat seperti Siap. begitu, dan di situ saya melihat banyak anak mudanya. Siap. Sebenarnya PSI di awal pendirian di 2014 benar mengusung tema anak muda, tapi hari-hari ini sebenarnya sudah bergeser. Kepengurusan hari-hari ini di banyak dewan pimpinan daerah tidak lagi anak-anak muda. Saya sendiri sebenarnya sudah berusia di atas 40 tahun sebenarnya. Dan kalau saya pikir usia 40 ini bukan lagi muda, walaupun ya masih boleh dianggap punya semangat muda. Yes. Namun di partai PSI ini, program yang kita jalankan itu sebenarnya bukan akhirnya kita akan bertujuan untuk menarik suara, karena ini harus dipisahkan. Program yang dilaksanakan oleh partai, apapun partainya, bukan hanya PSI, tapi juga ada strategi politik yang dilakukan. Kadang-kadang orang menilai bahwa program yang dijalankan itu bertujuan untuk menarik suara, tapi bagi saya tidak. Program misalnya yang kita lakukan ada rice box, kemudian ada distribusi sembako, dan banyak lagi yang lain. Itu bagian sebenarnya dari yang saya sebut tadi, bagaimana kita mau memulai menjadikan diri kita sebagai pekerja politik ini untuk melayani. Tapi memang kata melayani ini selalu disalah tafsirkan, karena kalau ketika seorang politisi menyebut kata melayani, itu pasti dapat diartikan sangat berbeda, banyak ya, iya. dapat diartikan berbeda. Tapi saya mau bilang bahwa yang kita lakukan itu tidak ada embel-embel atau ujungnya nanti bahwa si A atau si B akan memilih PSI. Karena kita mengerjakan itu, kita bagi kepada siapa saja, apakah dia itu pemilih dari partai A atau pemilih dari partai B atau pemilih dari partai C, kita berikan saja, karena itu adalah program yang bertujuan untuk bagaimana mendekatkan sebenarnya partai kepada masyarakat. Tapi kita ingin supaya partai bisa punya komunikasi lebih jauh dengan masyarakat. Kita tidak kenal orang-orang ini, mungkin saja dengan apa yang menjadi rezeki atau kelebihan dari partai ini. Kelebihan maksudnya ada sesuatu yang bisa kita berikan, bukan kelebihan dalam arti yang lain. Itu bisa mendekatkan kita dengan masyarakat. Tapi saya kira ini bukan hanya dilakukan oleh partai, juga dilakukan oleh banyak yang lain, lembaga yang lain juga, mulai dari organisasi mahasiswa melakukan juga mungkin hal yang sama, dengan tujuan apa? Supaya kita bisa lebih dekat dengan masyarakat. Instansi pemerintah pun mendistribusikan sesuatu mungkin saja dengan tujuan selain untuk menjalankan, melakukan program mereka, juga untuk mendekatkan dengan masyarakat. Jadi kalau kita bicara hari-hari ini ada juga misalnya dari partai A, partai B, partai C melakukan program, itu sebenarnya bukan strategi untuk menarik suara, karena ini bukan tahun-tahun politik. Nanti ada strategi manuver yang akan dilakukan tuh ada waktunya di tahun politik. Dan
orang politisi tahu untuk menarik suara itu tidak dengan memberikan materi, ada cara-cara yang lain yang juga ada pada kita di PSI. Bagaimana kita bisa memiliki kursi di DPR, karena wajar saja partai politik target akhirnya menginginkan ada kursi di parlemen. PSI di 2019 memang tidak cukup berhasil. Sama-sama dengan ada 2-3 partai yang lain, kita memiliki perolehan suara yang sama, berbeda tipis dengan partai-partai yang memiliki kursi. Namun bagi kita itu bukanlah sebuah kekalahan, karena itulah dinamika bekerja sebagai seorang pekerja politik. Saya tidak menyebut politisi, pekerja politik. Siapa saja bisa menjadi seorang pekerja politik dan kemudian akan mengalami dinamika naik dan turun. Sama juga ketika kita di swasta, kita akan mengalami dinamika yang sama. Ada gagal, ada untungnya, dan juga untuk mereka yang di pemerintahan. Saya pikir anak-anak muda Papua Selatan bisa untuk mencoba dunia politik. Saya tidak mengajak untuk masuk di PSI juga. Partai politik ada banyak. Kalau seperti orang berjualan, berdagang di pasar, kita sebagai konsumen kita akan memilih mana dagangan atau jualan yang paling bagus, kita akan beli. Nah, silakan pemuda Papua Selatan dapat berkarya, melakukan pelayanan terhadap masyarakat, boleh di partai mana saja, karena partai sesungguhnya itu sejatinya tujuannya itu adalah baik untuk membangun negeri, untuk membangun daerah ini. Tinggal kemudian bagaimana manajemen partainya itu dikelola. Kalau jatuh di tangan yang keliru, ke figur yang tidak tepat, hasilnya pun pasti tidak akan dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau kemudian partai itu dikelola dengan manajemen yang bagus, hari-hari ini ada partai lain mengelola dengan sangat baik, masyarakat mendapatkan kemudian manfaatnya. Mereka terbantu, tapi juga partai membangun, berperan dalam pembangunan, bukan hanya sebenarnya memberikan bantuan saja, bukan hanya itu, tapi ada banyak peran partai yang bisa dilakukan sebenarnya. Oh iya ya Pak, apalagi menuju Provinsi Papua Selatan ya, memang harus untuk anak muda yang ada di Papua Selatan ini mengambil bagian di mana saja ya, bukan hanya di PNS, TNI Polri, berpolitik maupun juga di wira swasta sendiri ya. Nah, untuk Bung Jerry sendiri untuk melihat menuju Provinsi Papua Selatan ini, apakah itu memang akan ada ataukah bagaimana dari pandangan Bung Jerry sendiri? Saya kira provinsi ini akan terbentuk, akan ada, akan jadi. Kalau ditanya kapan waktunya, kita serahkan pada petinggi negara ini. Mereka yang menggodok ini di DPR RI, ada pemerintahan di pusat sana. Tapi cepat atau lambat, provinsi ini pasti akan ada. Kenapa? Karena ada begitu banyak tekanan. Saya kira bukan hanya soal tekanan politik, tapi juga bagaimana kemajuan ekonomi, kemajuan pembangunan di Papua Selatan ini itu sudah mesti menjadi indikator atau tolak ukur menilai bahwa memang sudah selayaknya Papua Selatan ini ada di wilayah selatan ini. Nah, saya tidak juga mau mengatakan ini untuk memperpendek rentang kendali. Itu bahasa atau kalimat-kalimat yang saya kira dikatakan oleh pemerintah biasanya, kalimat-kalimat yang formal sekali. Tapi bagi saya, ketika Papua Selatan ini ada, ini akan menjadi bagian atau tempat atau menjadi sesuatu untuk pemuda-pemuda Papua Selatan. Ada pemuda dan pemudi di Papua Selatan bisa mengambil bagian di situ. Tapi kemudian ada masalah. Kalau pemuda Papua Selatan
anak-anak asli Papua Selatan tidak memulai dari sekarang, saya khawatir nanti pemuda dari luar sana yang akan datang memenuhi semua sektor, semua pekerjaan yang ada di sini. Tapi soal yang kedua, fakta hari ini memang kalau kita boleh lebih jauh melihat di wilayah perkampungan atau mungkin saja di dalam kota, saya sebenarnya prihatin karena kalau kita boleh mengukur ada angka 1 sampai 10 anak muda Papua Selatan, 6 atau 7 orang tidak punya kemampuan yang terlalu lebih untuk bisa mengeksplor dirinya dan mau tampil di depan. Tapi dari angka 1 sampai 10, 3 orang kita boleh bilang berhasil. Ada anak-anak Papua Selatan, pemuda-pemuda asli Papua Selatan yang sukses, yang berhasil, tapi tidak banyak. Tapi juga mereka tidak menginspirasi, atau maksud saya di sini tidak mengajak, atau mungkin saja mereka sudah pernah mengajak yang lain. Ayo, mari kita sama-sama, kita bangun kita punya daerah. Tapi mungkin yang lain ini, 7 orang ini mungkin berpikir, saya punya negeri, saya tidak harus jadi seperti kalian. Saya cukup dengan apa yang saya miliki, ada tanah saya, ada lahan ladang bekerja saya. Mungkin mereka sudah merasa cukup sebenarnya. Tapi bukan itu soalnya. Kita akan menghadapi sebuah tren baru nanti ke depan. 20 atau 30 tahun mendatang dari hari ini, kita akan ada di dunia teknologi yang kemudian bisa saja berdampak hari itu menciptakan satu shock culture istilahnya. Kalau kita tidak memulai dari sekarang dan tiba di 20 tahun ke depan, ini akan terjadi shock budaya. Mereka tidak akan bisa lagi mengikuti budaya atau zaman ke depan, mereka akan terpinggirkan. Sebenarnya hari ini semuanya sadar akan hal ini. Sangat sadar, tokoh agama, tokoh pemuda dan yang lainnya tahu bahwa kalau kita tidak mulai dari sekarang, saya ambil satu contoh sederhana. Di 10 tahun yang lalu, ada rekan-rekan yang sudah mengatakan bahwa harus ada dapil khusus kalau kita bicara politik untuk OAP supaya bisa duduk nanti di parlemen. Tapi 10 tahun lalu saya sudah mendengar ini. Kemudian 5 tahun berikut itu disuarakan juga. Hari-hari ini itu juga dibicarakan. Nah, ini kapan bisa harus orang-orang kita, pemuda-pemuda kita mau masuk ke situ. Kadang-kadang kita cari juga misalnya siapa yang bisa diajak untuk berwira swasta atau ajak untuk masuk ke dunia politik. Beberapa orang, saya tidak sebut banyak orang, beberapa orang melihat bahwa mereka sudah dengan kondisinya, dengan situasinya, mereka merasa nyaman dengan pekerjaannya, mereka tidak mau. Ya, saya kira kembali juga pada masing-masing orang. Terbiasa dengan zona nyaman ya? Iya, zona nyaman itu yang harus sebenarnya didobrak supaya bisa keluar dan mengikuti perkembangan zaman. Iya, Bung Jerry. Kemudian tadi Bung sempat singgung juga menyampaikan tentang pemuda di selatan ini. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang timbul dari saya ketika menuju Provinsi Papua Selatan ini Bung ya. Bagaimana Bung melihat dan menyikapi tentang anak-anak kita yang aibon, yang mana kita lihat memang anak-anak ini mayoritas yang lebih banyak itu adalah anak-anak asli Papua sendiri. Ya, ini jadi persoalan yang dibahas saya kira dalam 1 dekade terakhir tidak tuntas-tuntas. Ketika di masa pilkada atau di momentum politik, di tahun politik, politisi menyuarakan ini. Saya pikir ya mungkin mereka peduli dengan anak-anak aibon. Jadi banyak sekali yang menyuarakan ini kalau di tahun politik. Tapi juga banyak pihak membicarakan ini dalam diskusi kecil, apakah itu dalam forum discussion group FGD atau mungkin dalam sebuah seminar yang lebih besar atau ada kegiatan pemerintahan dibicarakan. Ada lembaga-lembaga juga PKBM yang menghimpun anak-anak yang ada dalam dunia itu
untuk bisa sekolah. Tapi kenapa ini tidak tuntas-tuntas? Dalam sebuah diskusi saya dengan beberapa rekan di beberapa pekan yang lalu, saya menyampaikan seperti ini. Persoalannya adalah ini tidak dilakukan secara kontinu. Kalau kemudian dari pihak gereja juga punya keprihatinan yang sama, mestinya itu dilakukan kontinu. Ketika ada yang bilang mereka harus motivasi dulu orang tuanya, berikan peningkatan ekonomi kepada orang tuanya, karena mereka terjerumus dalam dunia mereka karena orang tua, karena tekanan ekonomi. Tapi kalau bantuan dari pemerintah diberikan hanya sekali dua kali, ya sudah, itu tidak cukup. Maksud saya kalau ada alokasi dana yang besar, diberikan saja pada orang tua mereka, berikan kesadaran penuh ke mereka selain tadi bantuan ekonomi itu. Dan yang kemudian kedua, ada juga usulan bagaimana kalau mereka diasramakan saja. Ya ada juga, memang diasramakan, tapi kemudian mereka lari keluar. Ada beberapa figur yang saya kenal, mereka menyewa sebuah tempat kecil, kemudian anak-anak ini diajak di tempat itu, kemudian mereka dibimbing, dibina. Mereka tidak dapat perhatian dari pemerintah, tapi ini dari sebuah rasa solidaritas, keprihatinan, mereka mengajak anak-anak ini dan kemudian melakukan bimbingan, selain juga pendidikan, berikan makanan bergizi kepada mereka. Tapi itu juga tidak bertahan lama, hanya beberapa bulan, kemudian anak-anak ini kembali ke dunia mereka. Sekarang siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau ini dikatakan kolektif, semua elemen harus bertanggung jawab. Tapi saya mau bilang ini adalah tanggung jawab negara. Negara di sini adalah pemerintah. Kalau pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya, kalau anggota DPR bisa menggodok sesuatu itu, apakah mungkin ada perda? Mungkin saja kalau ada perda khusus mereka. Tapi ini kan sebenarnya juga bukan sesuatu masalah yang rumit menurut saya. Kita hitung anak-anak ini berapa jumlahnya. Anak-anak ini tidak banyak jumlahnya. Anak-anak ini kalau kita boleh katakan 100 lah, mungkin 200 lah. Anggaran pemerintah itu cukup kalau untuk 200 anak ini. Sebenarnya ini bukan soal yang bagi saya harus menyita puluhan hari atau puluhan bulan untuk mendiskusikan mereka. Kita punya pemerintah ini cukup komitmen untuk masalah sosial seperti ini, sosial kemasyarakatan. Tinggal bagaimana pemerintah kita melaksanakan itu secara berkesinambungan, pembinaan terhadap mereka, dan tentu juga menyadarkan orang tuanya. Mungkin juga kalau ada kunjungan dari pihak agama, tokoh-tokoh agama, saya bayangkan ada persoalan-persoalan lain di daerah ini yang sulit. Kalau untuk anak-anak Aibon ini, seorang bupati bisa menyelesaikannya secara cepat saja. Tapi kok tergantung sampai hari ini. Tapi di balik itu sebenarnya ada masalah soal infrastruktur, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Jadi bukan hanya bagaimana anak-anak Aibon ini dibina, tapi saya sadari juga bahwa di negara seperti Amerika pun ya anak-anak nakal itu tetap ada karena tekanan ekonomi. Mereka akhirnya lebih nyaman dengan dunianya. Ketika kita malam hari sudah tertidur lelap, mereka lagi main bola misalnya depan toko. Ya mungkin dunia mereka seperti itu. Saya mengalami itu dulu. Sebelum kuliah, saya masih SMP, masih dengan dunia saya waktu itu, karena saya tinggal di wilayah Kelapa Lima, daerah yang menurut saya penuh dengan tantangan karena pengaruh lingkungannya cukup kuat. Saya berada dalam dunia itu juga dulu. Jadi saya mulai merasa bahwa ini bisa lepas. Saya waktu itu bisa lepas karena saya sadar itu. Tapi karena ada beberapa orang mendorong saya masuk di organisasi kemahasiswaan saat itu. Organisasi kemahasiswaan apa yang saat itu digeluti oleh Bung Jerry? Saya
saat kuliah itu saya di PMKRI. Lama sekali saya di PMKRI. Senior saya di sini ada Pak Pinus. Iya. Tokoh PMKRI juga di sini. Dia yang mula-mula sekali mengajak saya. Ayo Jer, mari gabung di organisasi. Karena saya nyaman dengan dunia saya waktu itu. Perilaku yang ada di sini saya bawa ke sana. Dengan hari-hari itu melakukan hal-hal yang bodoh, yang negatif. Tapi kemudian Bung Pinus mengajak saya gabung di PMKRI. Setelah itu terbentuklah kesadaran dari saya bahwa ya saya harus kuliah, harus memenuhi keinginan dan apa yang diinginkan oleh keluarga. Selain PMKRI juga di organisasi seperti misalnya organisasi kemahasiswaan yang lain, ada sempat gabung juga di Gemini waktu itu dengan teman-teman, sempat memimpin juga lembaga mahasiswa asal Papua yang ada di Sulawesi Utara. Jumlah anggotanya cukup banyak waktu itu. Di zamannya saya itu mahasiswa Papua di Sulawesi Utara yang ada berkuliah di sana itu jumlahnya 8 ribuan. Nah, saya sempat dipercayakan jadi ketua di sana. Tapi tidak lama karena saya hanya mengganti seorang teman yang menjabat ketua, juga anak dari Merauke, sukses juga, mempunyai gelar tinggi hari ini. Beliau menyerahkan tanggung jawab itu kepada saya jalankan itu beberapa bulan, tapi juga menjadi ketua senat di kampus, kalau sekarang BM. Iya. Ketua senat itu bahkan luar biasa. Itu saya di semester 2, saya dipercayakan jadi ketua senat, kemudian jadi ada satu organisasi namanya asosiasi saat itu, yang menginisiasi itu pembentukan organisasi itu saya sendiri, namanya Asosiasi Senat Perguruan Tinggi Swasta se-Sulawesi Utara. Di sana perguruan tinggi swasta itu cukup banyak, ada puluhan. Nah, saya dipercayakan menjadi ketuanya. Jadi ketua asosiasinya, di dalamnya itu ada senat-senat. Iya. Di Sulawesi Utara ini. Ya, Sulawesi Utara. Kemudian juga sempat terlibat di ada organisasi mahasiswa Katolik Cendrawasih juga di Sulawesi Utara. Saya tidak mengingat satu persatu, tapi cukup banyak yang kemudian menghantarkan saya bagaimana sebagai mahasiswa saya harus bertindak dan berperilaku. Tapi juga kemudian di situ saya mulai mengenal beberapa orang teman mahasiswa yang ternyata sambil kuliah mereka berbisnis. Dan teman-teman itu hari ini ada, dan bahkan salah satunya itu mendirikan partai. Dia ketua umumnya. Dia sudah mendaftar di dia sudah ada akta notarisnya, mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Luar biasa, karena saya kenal figur ini dari sejak kuliah. Dia sudah berbisnis. Dia pikir dia harus kuliah dan sambil mencari pendapatan bulanan. Nah, saya belajar banyak juga dari teman ini. Jadi tidak heran ya, Bung Jerry ini semasa kuliahnya juga sudah aktif dalam organisasi kepemudaan dan juga sudah memimpin ya, menjadi ketua, apalagi ini di luar Papua, di Sulawesi Utara, yang mana kita ketahui bahwa di sana ini bukan hanya teman-teman yang dari Sulawesi Utara saja, tetapi mahasiswa dari Indonesia manapun ada di situ ya, bagian manapun ada di situ. Apalagi di situ pastinya Bung Jerry memimpin kampus yang lingkungannya di situ teman-teman dari se-Nusantara ini ada. Boleh dong Bung Jerry menyampaikan juga pengalamannya yang paling mengesankan ketika memimpin organisasi di kampus, yang mana di situ keluar dari lingkungan kita sendiri yang ada di Merauke ini. Saat itu saya pikir sebagai ketua senat perlu ada sebuah kegiatan yang kemudian dapat menarik perhatian. Saya mengusulkan kepada dosen saya. Sana kita biasa panggil dosen itu dengan mener. Saya bilang, Pak,
saya ingin mengundang tokoh nasional. Dan akhirnya kita kemudian mengundang beberapa tokoh nasional. Saya ingat yang pernah kita undang salah satunya Pak Wiranto. Dia datang ke kampus kami, membedah bukunya, dan saya senang sekali karena saya ketua senat yang bisa kemudian membawa yang bersangkutan. Tapi bukan hanya itu, ada Agung Laksono. Saat itu saya kira dia sebagai apa ya, ketua DPR atau, tapi jabatannya cukup tinggi, saya lupa ingat. Ada anggota juga DPR RI di sana, pernah kita undang, saya ingat namanya itu Hengki Baramuli dulu sekali, dan beberapa yang lain. Tapi itu kurang mengesankan. Beberapa rekan senat atau saat itu mereka yang di kampus-kampus swasta ini mengatakan, Jer, luar biasa, kok bisa undang itu Hengki Baramuli atau Wiranto atau tadi Agung Laksono dalam sebuah seminar. Dan di dalam seminar itu seluruh mahasiswa saya undang, bukan hanya mahasiswa di kampus tapi semua perguruan tinggi yang ada diundang. Tapi itu bukan yang berkesan. Yang berkesan itu adalah ketika saya dengan beberapa teman menjalankan atau melaksanakan Kongres Mahasiswa Papua se-Indonesia. Luar biasa. Di Sulawesi Utara. Tapi bukan kongresnya yang berkesan. Yang berkesan itu adalah ketika Gubernur Salosa hari pertama datang mau membuka itu, tiba-tiba gerakan kiri mahasiswa yang lain datang mengacaukan semuanya. Dan gubernur diusir pulang kembali ke Papua. Saat itu zamannya Salosa. Tapi kita tidak patah semangat. Saya dengan beberapa rekan kita dikejar karena dianggap sebagai pentolan yang harus diurusi, diselesaikan. Mereka mulai mengait-ngaitkan dengan persoalan korupsi dana kongres itu, mengait-ngaitkan dengan bahwa karena kita lebih cenderung berteman dengan beberapa orang yang hari ini, kalau di Jayapura itu misalnya salah satunya ada Mukhtar Tabuni, tapi saya bukan mau bilang bahwa saya bicara ini karena saya pro KNPB, bukan. Tapi saya mengenal Mukhtar dulu saat kongres atau saat kita masih kuliah dulu di Manado. Dan saat itu Mukhtar ditikam, kita bawa ke rumah sakit hari pertama itu. Situasinya masih cukup damai karena mahasiswa yang datang ini hanya melakukan pengusiran, pembubaran. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Di hari yang kedua mereka datang dan kemudian merusak semuanya. Hotel yang tempat kita pakai sebagai kegiatan untuk Kongres Mahasiswa Papua Indonesia ini dirusak, kaca-kacanya dihancurkan, komputer dihancurkan, semuanya dikejar. Saya tidak membicarakan oknum-oknum itu, walaupun saya tahu para pelaku-pelakunya. Tapi kita tidak menyerah. Malam harinya Gubernur Sulawesi Utara membuka kongres kita. Gubernur Salosa sudah kembali ke Papua, tapi kongres itu dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara saat itu. Dan akhirnya itu menjadi pengalaman berkesan. Mestinya Kongres Mahasiswa Papua se-Sulawesi Utara itu, mahasiswa Papua se-Indonesia di Sulawesi Utara itu menjadi titik tolak bersatunya mahasiswa Papua se-Indonesia. Tapi yang terjadi hari ini, tiap daerah tidak punya koneksi, berjalan sendiri-sendiri. Mahasiswa se-Jawa Bali mungkin punya hubungan yang cukup kental. Tapi bayangkan kemudian untuk di daerah yang lain. Akhirnya kongres itu tidak menghasilkan sesuatu yang cukup luar biasa. Padahal kita berharap bahwa kongres itu bisa menghasilkan yang kita sebut dengan piagam Manado. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Karena kongres itu setelah dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara, selanjutnya kongres itu tidak dapat dijalankan karena masa pemberontak ini, dalam tanda kutip, terus menekan itu
menekan kita, mahasiswa-mahasiswa dari daerah yang lain semuanya. Bahkan ada yang dari wilayah Sumatera sana, Kalimantan, mahasiswa-mahasiswa itu datang. Dari Merauke juga ada yang ke Manado waktu itu, mewakili mahasiswa di Merauke. Itu tidak bisa menjalankan proses kongres itu. Kekecewaan akhirnya muncul. Padahal kongres itu merupakan tindak lanjut dari Kongres Mahasiswa Papua Indonesia pertama di Makassar sekitar tahun 90-an. Kita berharap kongres kedua itu menjadi satu titik tolak mahasiswa Papua se-Indonesia bisa bersatu. Bersatu bukan hanya untuk bisa semuanya mendapatkan ketika ada pengurus mahasiswa Papua se-Indonesia yang akan bekerja misalnya untuk bantuan studi bagi mahasiswa. Bukan hanya soal itu. Bukan hanya mahasiswa mendapatkan bantuan studi dari pengurusnya bekerja. Tapi juga bagaimana membangun, ada cita-cita yang besar itu, bagaimana membangun Papua ini. Saat itu kita belum bicara Papua Selatan. Papua itu harus diisi oleh orang-orang yang hebat. Jadi cikal bakal kongres ini yang dituntut untuk bisa seperti itu, namun hasilnya ternyata tidak sebanding. Itu pengalaman yang berkesan semasa mahasiswa dulu. Luar biasa ya Bung Jerry, dan pengalaman itu tentunya tidak akan dilupakan ya sampai kapanpun juga. Tetapi di sini saya melihat memang sekalipun diperhadapkan dengan situasi seperti itu, Bung Jerry tetap optimis dan maju bersama-sama dengan teman-teman yang lain ya. Siap. Iya Bung Jerry. Luar biasa sekali malam ini saya sudah bercerita dengan Bung Jerry sendiri. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan, tetapi memang kita dibatasi oleh waktu yang ada. Tidak terasa sudah 1 jam ya kita berbincang di podcast Papua Selatan ini. Dan tentunya untuk teman-teman yang menyaksikan live podcast di Info Kejadian Kota Merauke malam hari ini, kalau ingin berjumpa, bertemu dengan Bung Jerry, menanyakan ataupun berkonsultasi terkait dengan usaha bisnis yang mereka tekuni, boleh saja ya Bung Jerry ya. Bung Jerry tidak menutup pintu hati dan rumah tentunya ya. Dengan terbuka. Iya, sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, saya beri kesempatan untuk Bung Jerry untuk closing statement. Terima kasih. Bahwasanya waktu ini terus berjalan. Pembangunan di Papua Selatan akan terus berjalan. Kemajuan itu akan ada. Tanpa kita pun, kemajuan itu akan terus melaju kencang. Ketika kita tidak mampu menghadapi kemajuan itu, sudah barang pasti kita akan tersingkir, kita akan diabaikan. Hari-hari ini kita sudah melihat berbagai petunjuk itu. Tadi kita berbicara berkaitan juga dengan bagaimana penanggulangan anak-anak yang terlibat dalam dunia aibon. Sebenarnya petunjuk itu sudah jelas. Ketika nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan, pemuda atau anak-anak ini tidak lagi mampu menghadapi kemajuan, sudah pasti mereka akan tersingkir oleh kemajuan zaman. Saya mengajak rekan-rekan pemuda-pemudi di Papua Selatan, kita bersatu. Bersatu bukan hanya lip service, bukan hanya kata dan kalimat, tapi juga mau membuktikan itu. Di beberapa waktu yang lalu saya ajak beberapa anak muda Papua Selatan. Kita duduk di tempat ini dan saya berbicara dengan mereka. Saya bilang, mari kita berpikir sesuatu yang lebih baik, keluar dari dunia atau zona nyaman kita hari ini. Kita buat usaha-usaha yang sedikit banyak bisa memberikan peluang ekonomi bagi keluarga kita, bagi orang banyak yang lain. Tapi sayangnya, ternyata hal itu dianggap sulit. Beberapa rekan memandang bahwa sepertinya mereka tidak perlu keluar dari zona nyaman mereka. Padahal menurut saya itu tidak tepat. Saya bukan bilang itu salah, tapi itu tidak tepat. Saya lagi-lagi
mengajak kita, ini bukan soal politik, ini bukan soal saya ingin ada kemudian partai yang dipimpin akan mendapat suara, bukan soal itu. Ini soal bagaimana kita anak muda Papua Selatan bisa bersaing di dunia yang semakin maju ini, pembangunan yang semakin maju. Saya pikir mungkin itu yang penting. Berkreasilah, kreatif, komitmen dengan waktu, jangan patah semangat. Saya siap menjadi bagian dari rekan-rekan, mengajarkan, membagi yang saya miliki, dan kita perlu sukses bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bung Jerry. Terima kasih juga untuk teman-teman yang tetap setia untuk menonton live Info Kejadian Kota Merauke pada acara podcast Papua Selatan. Anak muda yang akan sukses tidak akan menyerah sebelum kesuksesan berada di tangannya. Untuk itu saya Elsya Titi Halawa dari tempat ini pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita, Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.